Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, kali ini saya akan membuat video impression dari pemakaian Li-Ning Ultra Fly. Nah, kemarin itu saya sudah buat yang Li-Ning Ultra Pro ya. Kalian bisa cek link di atas, dan untuk yang Li-Ning Ultra biasa juga sama, saya sudah buat, kalian bisa cek link di atas. Nah, sekarang biar komplit yang ketiga yaitu Li-Ning Ultra Fly, dan kebetulan sepatu ini udah dipakai kurang lebih sekitar 1 bulanan ya. Dan untuk kondisinya sendiri kita akan bahas pertama di bagian uppernya. Nah, untuk di bagian uppernya seperti yang terlihat di video, memang kondisinya masih sangat bagus ya di sisi bagian luar, kemudian di bagian belakangnya, dan di sisi bagian tengahnya. Nah ini, khusus yang di bagian depan ya, karena memang biasanya sepatu-sepatu badminton itu cepat rusak di bagian sininya ya. Nah karena memang ketekuk-ketekuk seperti ini. Nah untuk kondisi TPU-nya sendiri masih bagus ini. Nah ini belum ada yang retak ataupun robek ya seperti ini, karena memang dia walaupun agak keras tapi dia masih punya feel yang lembut seperti ini ya. Jadi nggak cepat rusak seperti ini ya. Nah cuman memang ada bekas lekukan-lekukan seperti ini, tapi itu masih normal lah seperti itu. Dan untuk kondisi meshnya juga sama ya. Nah ini masih sangat bagus seperti ini ya. Jadi belum ada kerusakan, belum ada robek atau apa ya. Nah masih sangat bagus ya. Di sisi bagian luarnya juga sama seperti ini. Jadi secara overall memang di bagian uppernya ini masih sangat bagus ya. Belum ada kerusakan yang signifikan seperti ini. Nah kemudian lanjut untuk di bagian dalamnya. Nah untuk di bagian dalamnya sendiri, untuk jahitan-jahitannya juga masih terlihat rapi. Belum ada yang lepas atau belum ada yang aus seperti ini ya. Jadi masih sangat bagus nih kondisinya seperti ini ya. Nah untuk spons yang area kaki juga masih sangat bagus, masih tebal, masih sportif, dan juga masih tetap nyaman ya. Kain-kainnya juga masih belum aus, jadi masih bagus sekali nih kondisinya. Kemudian untuk insole-nya sendiri, nah ini dia ya untuk insole aslinya, kondisinya juga masih sangat bagus ya. Nah ini untuk kain-kainnya belum ada yang robek ataupun belum aus ya, jadi masih bagus. Nah kecuali memang tulisan Li-Ning yang ada di bagian belakang sini udah hilang ya seperti itu, tapi masih ada samar-samar sedikit seperti ini. Dan untuk ketebalannya juga masih sama ya, jadi belum ada aus seperti ini, jadi masih bagus lah kondisinya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian midsole-nya. Nah untuk midsole-nya juga sama sih, kondisinya masih sangat bagus ya, seperti sepatu Li-Ning Ultra sebelumnya, Ultra Pro ataupun Ultra Fly ya, walaupun dipakai memang udah agak lama ya. Nah ini kondisinya masih sangat bagus ya, jadi belum ada yang rusak, aus atau apa ya. Nah untuk lem-lemannya juga masih bagus kondisinya seperti ini ya, jadi belum ada yang robek atau apa ya. Nah ini, jadi bagus banget sih untuk build quality dan juga durabilitas dari sepatu-sepatu Li-Ning di range harga yang segini ya. Nah ini, jadi belum ada yang rusak ya ataupun lepas lem-lemannya. Nah masih bagus seperti ini. Dan untuk kondisi midsole-nya pun, nah ini memang ada bekas lekukan-lekukan seperti ini, tapi nggak masalah sama sekali, masih tetap nyaman nih. Nah empuk juga seperti ini ya. Nah kemudian untuk outsole-nya sendiri atau rubbernya, nah ini untuk rubbernya. Untuk rubbernya sendiri yang Li-Ning Ultra Fly ini dan juga yang Li-Ning Ultra biasa itu lebih bagus ya dari Li-Ning Ultra Pro, karena memang untuk kondisinya sendiri setelah dipakai 1 bulan ini masih bagus seperti ini, jadi belum ada yang aus seperti yang ada di Li-Ning Ultra Pro kemarin ya. Nah ini, jadi menurut saya lebih bagus lah kualitas rubber yang ada di Li-Ning Ultra Fly dan juga yang Li-Ning Ultra biasa ya, daripada yang ada di Li-Ning Ultra Pro, terutama yang putih ya, yang Li-Ning Ultra Pro nya, jadi dia cepat aus. Nah ini kondisinya masih sangat bagus nih, belum ada yang terlihat robek ataupun rusak ya, jadi masih bagus banget. Dan untuk garis-garisnya nih masih kelihatan ya, itu tandanya belum ada yang aus nih rubbernya. Nah kalau misalkan garis-garisnya ini udah hilang, itu artinya dia udah aus seperti itu ya. Nah tapi ini masih bagus banget nih kondisinya. Nah jadi itu dia teman-teman mengenai kondisi dari upper, kemudian insole, kemudian di bagian dalamnya juga sponsnya, dan midsole dan juga outsole dari sepatu ini. Jadi memang untuk sepatu-sepatu Li-Ning yang di range harga 500 ribuan ini memang rata-rata memang punya kualitas yang hampir sama lah ya dari segi durabilitas, entah itu upper, midsole, insole, dan juga di bagian outsole atau bagian rubbernya. Jadi menurut saya sepatu-sepatu Li-Ning di harga segini itu memang benar-benar recommended untuk dibeli. Jadi kalian pasti dapat durabilitas yang bagus, desain bagus, bahan bagus, dan juga kenyamanan yang menurut saya ya bagus seperti itu. Dan untuk fitur-fitur dan teknologinya juga benar-benar bagus ya, sepatu-sepatu Li-Ning di range harga segini seperti itu. Nah jadi demikian saja teman-teman untuk video impression mengenai penggunaan sepatu Li-Ning Ultra Fly ini ya, yang kurang lebih dipakai 1 bulan. Jadi buat kalian yang pengen beli Li-Ning Ultra Fly ya langsung saja sikat sepatunya, karena memang kondisinya atau durabilitas dari sepatu ini benar-benar bagus seperti itu. Nah jadi demikian saja untuk review kali ini, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, terutama buat kalian yang memang pengen beli sepatu ini. Jadi kalian tahulah kondisi atau durabilitas dari sepatu ini seperti apa. Nah jadi demikian saja untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.